Kalau Bang Henry sendiri melihat komunikasi politik yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan ini di DKI Jakarta ini sudah maksimal belum? Mengingat tadi yang seperti saya tanyakan juga ke Pak Pantas, ke Pak Rio tadi, di satu sisi fraksi PDI Perjuangan harus menjadi pengawas gitu, pemerintah. Sementara di sisi lain juga PDI Perjuangan merupakan saat ini penguasa di DKI Jakarta. Nah, mungkin silakan Bang bisa disampaikan analisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli, Pak Sekretaris, Mas Rio, Bang Pantas, Prof Lili, Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen B3T ini paling depan ya. Kemudian para wali kota. B3T itu partai baru. Badminton, Bang Bro badminton. Ini dia nih mainnya triple Bu. Jadi bukan ganda. Kalau kita kan lihat ganda tuh ya 2 lawan 2. Ini karena yang main udah uzur-uzur. Jadi 3 lawan 3. Itu dicobain nih Bu. Kalau komunikasinya nggak bagus, itu tabrakan mulu Pak. Jadi ada 1 di depan, 2 di belakang, atau 2 di depan, 1 di belakang, atau 3-3-nya sejajar tuh nggak apa-apa. Hitungannya sama. Tapi itu menarik sekali. Juara Olimpiade kita Chandra Wijaya tuh main itu sama Prof Bambang Brojonegoro yang mendirikan itu. Tapi saya selama main di B3T itu komunikasi politik saya jadi lebih bagus Pak. Gitu karena biasanya kalau saya udah di smash saya mendingan minggir aja lah. Jadi gini, ini serius ini, refleksi tahun 2025 buat fraksi PDI Perjuangan ini sebuah zaman yang tidak mudah gitu ya. Karena ada ancaman mau pindah ibu kota, bukan ancaman Pak ya, bukan ya, ada cita-cita mau pindah ibu kota, kemudian katanya mau ada aglomerasi dan lain-lain kan. Di satu sisi masyarakat ibu kota ini punya standar yang tinggi banget gitu terhadap anggota dewan dan pemerintahannya. Jadi nggak gampang kemudian fraksi PDI Perjuangan itu untuk meneruskan legacy sebelumnya gitu. Memang komunikasi politik ini menjadi menarik karena di level negara pun komunikasi politik ini masih jadi hambatan terbesar Pak Prabowo dalam melakukan atau melaksanakan pemerintahannya. Saya kemarin tulis buku baru diluncurkan, Riah Riuh Komunikasi judulnya. Itu sih saya kasih topik kesalahannya pemerintah dalam komunikasi, terus teorinya tuh apa gitu. Kayak misalnya, ini saya kasih contoh dikit aja. Misalnya kasusnya Kepala Babi sama es tehnya Gus Miftah. Itu kalau mereka berdua memahami teorinya Harold Laswell tentang kepada siapa berkomunikasi, dampaknya apa dan lain, itu pasti nggak akan kejadian. Jadi saya tulis, jadi kan katanya ini orang ngeritik mulu gitu ya. Nah saya kasih kritikan, masalahnya apa, kemudian teorinya apa, saya kasih solusinya. Kan kemarin juga baru tuh ya, jangan bila yang mendapatkan anugerah bisa mengaruhi, jangan menyudutkan pemerintah gitu kan. Saya bilangin balik tuh, sebenarnya bukannya menyudutkan pemerintah, tapi harapan rakyat terhadap pemerintah ini besar sekali. Begitu pemerintahnya belum mencapai itu, maka harapan itu terus membuncah. Dan satu lagi, kalau tentang bencana, banyak yang veteran bencana alam. Jadi karena veteran bencana alam, mereka tahu tuh, oh mesti ada crisis center, oh mesti ada media center, abis ini bentuk BRR, kan ini belum terjadi tuh ya. Zaman Pak Jokowi tahun 2016 aja, itu Aceh kena gempa, langsung status bencana nasional. Tapi memang 2 minggu kemudian dicabut lagi. Saya sih ngerti ya kalau bencana nasional kan memang ada travel ban segala macam gitu. Tapi imbasnya Pak Jokowi itu waktu itu bantuan cepat datang, koordinasi cepat juga. 2 minggu dicabut sama Pak Jokowi. Itu tahun 2016. Pak Jokowi masih normal. Kita masih oke lah gitu ya. Dan kelebihannya Pak Jokowi waktu itu di 2016, dia punya wakil presiden top gitu ya. Sekarang juga nggak usah diperpanjang ya Pak ya. Kita kembali ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya.
Bang Pantas, Bang Rio, saya ada YouTube namanya Henry Satrio, Jangkrik Bos ala Hensa. Itu khusus kita ngobrol sama UMKM. Nah, pada saat kita bicara UMKM, mereka kebingungan tentang ekonomi. Pendapatan, penghasilan sama aja, cuma pendapatan berkurang karena harga-harganya bahan pokoknya naik. Tapi kemudian mulai kesini ada yang mengatakan begini, saya bingung, nih tukang bakso Malang, saya ngider jalurnya sama, ngider itu kalau bahasa Betawi ngerti ya, muter gitu. Saya ngider jalurnya sama, saya mangkal tempatnya juga sama. Kalau dulu bisa 120, 110 mangkok gitu ya, sekarang 30, 40 mangkok itu nggak kena tuh. Susah sekali. Nah itu satu menurut saya PR-nya fraksi PDI Perjuangan adalah bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga dan ekonomi UMKM. Yang ada kaitannya adalah tentang mangkal nih. Ini ada kaitannya sama premanisme, Bang Pantas. Ada beberapa tempat yang mangkal itu susah loh, menjadi problem yang lain lagi. Bahkan ada aturan-aturan kan memang Mas Pram mungkin maksudnya tertib ya, misalnya di Eco Park gitu kan, ada beberapa aturan yang tidak bisa memperbolehkan pedagang kaki lima masuk. Nggak apa-apa juga, itu memang buat tertib, tapi jangan sampai kemudian ada premanisme sendiri di situ. Jadi yang pertama adalah ekonomi keluarga. Dan ekonomi keluarga ini memang merambah ke warga Jakarta dan sekitarnya gitu. Warga Jakarta, jangan warga Jakarta lah contohnya, saya ini kan masuk kategori gila nih saya nih. Saya tuh bersedia macet dan bersedia mengulangnya di hari-hari berikutnya. Nggak komplain gitu, ya udah gitu ya. Kalau nggak macet kayak tadi pagi gitu kan lancar tuh. Aneh juga, kok macet apa kok lancar gitu. Kita justru kalau lancar aneh. Kalau macet ya udah gitu. Nah maksud saya kemacetan ini juga masih salah satu fenomena yang luar biasa. Tapi saya sudah mulai membiasakan diri pakai LRT sih. LRT, untungnya waktu pas mogok tuh saya nggak ada di situ. Kalau ada di situ mungkin nge-X saya sepanjang jalan tuh akan nulis gimana sih, susah nih soalnya. Tapi saya udah biasakan pakai LRT. Saya biasakan pakai MRT. Cuma ya begitu. Jadi kemacetan ini menurut saya salah satu hal yang menjadi pekerjaan rumah. Saya memahami ya, dinas perhubungan itu kan sudah berusaha tuh. Kalau parkir sembarangan ditarik aja, dibawa aja. Cuma mungkin dia picky tempatnya Pak ya. Picky itu artinya gini, kalau nggak ada mobil pejabat dia nyampein situ tuh. Jadi kelihatannya dia udah tahu kalau ada yang parkir sembarangan, cuma mobilnya bukan mobil pejabat, dia ke situ tuh si mobil dereknya itu. Ini ada orang Parman Perhubungan nggak? Apa dinas perhubungan? Tapi arogannya luar biasa emang tuh Pak. Menurut saya solusinya bukan itu, tapi edukasi yang benar. Kan kehadiran taksi online juga pekerjaan rumah juga menurut saya Pak. Jadi mereka itu kalau jam-jam sibuk biasanya suka parkir di pinggir-pinggir jalan kan. Tapi kan kalau kita tegur atas nama rakyat kecil ya, wong cilik kan susah nih. Tapi kalau nggak ditegur juga bikin macet. Jadi memang nggak mudah ya jadi DPRD di Jakarta Pak Adil itu. Apa rakyatnya pinter-pinter, ditegur bisa balik ngasih pasal kan gitu. Ditegur dia ngasih pasal. Jadi kita bingung juga. Jadi itu yang pertama tadi tentang ekonomi keluarga, kemudian yang kedua tentang kemacetan, yang ketiga PHK nih Pak, PHK. Biar gaya dikit bro. PHK. Ini kan sekarang para pekerja di Jakarta ada fenomena namanya job hugging Pak. Job hugging itu daripada gua nggak punya kerjaan, nggak berpenghasilan, digaji setengah nggak apa-apa deh. Gitu, yang penting saya masih punya penghasilan. Bosnya toksik, ya udahlah, gitu. Kepala dinasnya agak-agak rese-rese dikit, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Itu job hugging itu, kalau nanti memuncak emosinya Pak, itu bisa meledak tuh. Karena mereka sudah merasa bersabar, tapi kemudian secara
ekonomi juga tidak meningkatkan. Ekonomi kita, apakah Jakarta mengikuti inflasi nasional saya juga nggak tahu juga, tapi kalau kemudian anggaplah masih yang bulan lalu ya 5,12%, itu sementara peningkatan inflasinya cuma 1,2-an atau 1,8, itu kan memang ada gap ekonomi ya. Nah, pekerjaan ini juga menjadi salah satu topik yang memang harus diberesin juga sama fraksi PDI Perjuangan. Saya sih nyaksiin sih, maksudnya ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh fraksi PDI Perjuangan, kemudian juga ada beberapa, kalau nggak salah ada satu job fair yang kemudian ada anggota juga ikut, itu oke tuh. Tapi apakah kemudian menjadi solusi? Belum tentu juga. Nah, saya menghargai apa yang dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Satu hal yang saya senang dari Mas Pram, dia bekerja dulu baru muncul. Banyak pemimpin-pemimpin kita muncul dulu baru kerja, tapi nggak ketahuan kerjanya gitu. Kadang-kadang dia muncul aja, habis itu dia muncul aja gitu, kerjanya nggak. Jadi dalam arti begini Pak, dia muncul pas peresmian, habis itu nggak ada kemana-mana. Nah, Pram ini oke lah, dia kerja dulu, beres, baru kemudian diresmiin. Jadi ada satu hari begini Mas Pram itu, saya kirim video perbincangan saya dengan UMKM itu Pak. Seorang ibu-ibu penjual jamu, dia bilang saya nggak pernah dapat bansos karena nggak punya kartu apa sih Pak yang miskin itu tuh? Oh bukan, yang buat lansia ya. Nah, dia nggak dapat itu, dia kemudian juga nggak dapat kartu yang Jakarta apa ya Pak ya yang buat dapat bansos tuh. Itu ya Bu ya. Nah dia nggak dapat tuh. Saya kirim ke Mas Pram, dia itu kan dia orang Jawa ya, jadi walaupun Jakarta ngomongnya bukan bahasa Jawa gitu. Itu di mana tuh Mas? Saya kasih lah titiknya. Habis itu dibantuin tuh sama dia. Jadi maksud saya teman-teman mahasiswa, kalau ada hal-hal yang menurut teman-teman nggak pada tempatnya, itu dikirim aja ke fraksi PDI Perjuangan, dikirim aja ke Mas Pram. Itu insya Allah diurusin tuh sama mereka tuh. Maklum bukan pemenang kan, jadi kalau bukan pemenang tuh gitu ya Pak ya, diurusin. Enggak ya. Waktu menang juga tetap ngurusin ya. Oh. Menang pilkada ya, tapi ya menang pilkada. Tapi saya apresiasi itu karena biasanya susah sekali dijangkau. Apa yang telah dilakukan fraksi PDI Perjuangan dengan Warta Kota hari ini pun menurut saya hal yang sangat patut diapresiasi. Karena nggak banyak loh fraksi atau partai politik yang berani ketemu masyarakatnya secara langsung ya. Ya boleh tepuk tangan. Terus kemudian pasrah aja gitu, mau diomongin apa, mau Prof Lili gitu, oke lah gitu. Nggak banyak Pak yang punya kemampuan menahan emosi dan menerima masukan yang luar biasa itu. Jadi saya juga sih sebetulnya mengharapkan nanti pada saat sesi tanya jawab, bapak-bapak ibu-ibu perwakilan dari wali kota itu juga menyampaikan aspirasinya Pak, langsung aja. Bapak ini sebagai anggota dewan, mestinya saya begini Pak, gitu boleh juga. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah transportasi. Transportasi kita memang sudah membaik, tapi memang ada beberapa keluhan attitude pengendaranya Pak. Saya paham lah, pada saat jam sibuk yang namanya busway itu ya repot juga gitu. Cuma kadang-kadang emang bikin deg-degan juga. Artinya kita memang benar-benar harus ngalah ya ngalah. Ditambah lagi kalau masih ada yang lawan arus itu kan juga perlu ditangani Pak. Satu lagi last but not least adalah premanisme di Jakarta Pak. Kemarin terjadi di Kalibata, tapi Bapak Ibu sekalian anggota dewan, menurut saya kita mesti punya solusi terhadap juru parkir liar yang ada di Jakarta dan di convenience store seperti ya saya sebut aja lah Indomart atau Alfamart. Ini kan warga Jakarta kan terpelajar ya. Mereka udah paham gitu, ternyata kalau di Indomart atau Alfamart nggak perlu bayar parkir lagi karena si pengelola yang harusnya bayar gitu.
si pemilik toko yang harusnya bayar parkir. Akhirnya apa? Warga Jakarta dari 5.000 yang ngasihnya udah turun Pak ke 2.000, yang 2.000 turun ke terima kasih. Nah begitu udah terima kasih, ini kalau tidak ada saling pengertian bisa ada gesekan antar kelas nanti Pak. Jadi maksud saya itu dipastikan saja bahwa parkir-parkir di Jakarta memang seperti yang di Jalan Sabang itu loh Pak. Itu kan Jalan Sabang tuh begitu kita parkir minta itol dia, itolnya mana? Tapi itu menurut saya lebih oke tuh dibandingkan dilepas begitu saja. Karena premanisme Pak, ini Prof Lili mungkin bisa meluruskan nanti. Menurut saya itu adalah salah satu indikator ekonomi lagi susah. Kalau ekonomi berat, premanismenya meningkat. Dan menurut saya di Jakarta sangat mungkin pertumbuhan premannya agak tinggi tuh Pak. Karena juga ormas-ormas sudah mulai banyak. Kalau ormas seperti B3T yang cuma main bulu tangkis triple mah nggak apa-apa Pak. Tapi kalau udah mulai pakai rompi-rompi itu Pak, nah itu bikin kita nggak usah bikin rompi Jen. Ini dibikin kalau dipikirnya bakal jadi ormas yang gimana gitu. Jadi itu Pak, saya rangkum. Yang pertama adalah ekonomi, kemudian transportasi, tadi kemacetan. Yang ketiga adalah masalah sosial. Sebetulnya saya pengen bicara juga tentang kesehatan dan pendidikan. Tapi menurut saya kurang paham dalamnya. Walaupun saya lihat puskesmas sudah bagus-bagus, kemudian pendidikan juga sudah bagus-bagus, kesejahteraan guru lumayan diperhatikan, mungkin karena PDI Perjuangan juga keras di Jakarta. MBG juga kelihatannya oke tuh. Jadi pemerintah tuh menurut saya berterima kasih sekali bahwa ada instruksi dari Ibu Mega, PDI Perjuangan harus mendukung pemerintah. Jadi yang jalan hari ini ya memang karena PDI Perjuangan. Saya berterima kasih Bapak Ibu Ketua yang sudah mengawal Jakarta walaupun dari fraksi PDI Perjuangan. Saya harapkan bisa tetap berjuang bersama rakyat dan apa yang telah dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan ini dinilai baik oleh masyarakat juga, seperti saya menilai PDI Perjuangan. Saya perlu nyanyi lagi ya? Nggak usah ya? Nggak usah ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima